Belum masuk, dokter, suaranya. Sepertinya dokter Ferry masih terkendala ini untuk masuk Zoom-nya. Kita tunggu saja. Tes, tes. Luar biasa. Sudah jernih, dokter. Udah jernih ya. Saya J. pakai headset, saya nggak pakai ini. Oh, berarti nggak kompatibel, J, dokter. J, dokter Ferry bisa kita mulai, J, dokter. Siap, Bu. Kita J. saya kelas untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ferry Grit Eka Putra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi konsultan. Ini panjang sekali ya, dokter. Luar biasa hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama melakukan kuliah pakar dengan judul Tantangan Klinis dan Terobosan Terkini Penanganan Kasus Onkologi pada Wanita. Mungkin sebelumnya izin saya menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Ferry. Untuk kurikulum vitae Dr. Ferry tahun 2000 sampai dengan 2006, beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian tahun 2007 sampai dengan 2009, beliau PTT di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kemudian disambung dengan tahun 2009 sampai 2014, beliau pendidikan dokter spesialis yang pertama, obstetrik ginekologi di Universitas Diponegoro. Kemudian tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau sebagai spesialis obstetrik ginekologi di Rumah Sakit Karyadi dan juga di Universitas Diponegoro. Tahun 2018 sampai 2020, beliau menempuh PPDS yang kedua di Ginekologi Onkologi Universitas Airlangga. Dan tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau sebagai konsultan ginekologi onkologi di Rumah Sakit Karyadi dan Universitas Diponegoro. Kemudian untuk pengalaman organisasi dari Dr. Ferry Grit Eka Putra, yang pertama adalah sebagai di Organization Committee of Indonesian Society of Gynecology Oncology atau INASGO POGI Semarang. Beliau juga sebagai member of European Society Gynecology Oncology (ESGO), member of International Gynecology Cancer Society (AGCS), dan juga Asian Society Gynecology Oncology (ASGO), Specialist Task Force STF Fertility Preservation atau FP. Nah, sesuai dengan tema hari ini, dokter, kita akan belajar bersama terkait dengan onkologi yang terjadi pada wanita. Kebetulan ini pesertanya adalah mahasiswi kebidanan mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 dari pendidikan diploma sampai dengan sarjana. Untuk itu, monggo Dokter Ferry, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih, Bu Christine. Sami-sami sehat-sehat ya, dokter. Sami-sami, Bu.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Cukup banyak partisipannya 105. 55. J. Ini mahasiswa ini ya Bu ya, yang di Magelang itu ya J. semuanya. J. Oh, gitu ya. Dari diploma sampai dengan sarjana dokter. Siap-siap. Saya izin, saya coba share screen. J. Monggo. Kalau kesulitan nanti bisa kami bantu. Ya, sudah. Apakah sudah tampak di layar, Bu? Sudah, sampun dokter. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu semester berapa nggih, Bu? Nggih. Dari semester 1 sampai semester ketujuh, dokter. Oh, Ada. nggih, nggih. J. Berarti berbeda-beda. J. Karena kuliah Ini pakar biasanya semua diikutkan, dokter. siap-siap. Ini materi PowerPoint-nya nanti saya sesuaikan penyampaiannya biar mudah ditangkap, nggih. Jadi saya mendapatkan tugas tentang bagaimana sih tantangan terkini dan apa terobosan-terobosan yang terbaru terkait kanker pada wanita. Dalam hal ini khususnya topik yang saya bahas adalah kanker ginekologi. Jadi apa-apa yang terkait dengan ginekologi. Oke. Jadi onkologi itu cabang keilmuan yang khusus memperdalam masalah cancer ya. Kalau ginekologi onkologi itu khusus masalah kanker kandungan, mau dari bibir vagina atau kanker vulva, kanker vagina, kanker serviks, kanker rahim. Di rahim itu ada kanker endometrium, ada sarkoma yang primernya dari otot rahim sampai kanker ovarium. Tapi masyarakat awam menangkap ini sebagai kanker kandungan gitu, padahal kandungan itu sendiri ada berbagai macam organ tadi. Jadi nanti kita akan eh, explore nih tantangan kita itu apa aja sih, kemudian terobosan kita itu apa saja. Jadi permasalahan utama kita saat ini itu pertama kita itu ranking 1 di Asia. Di Asia ya untuk kejadian kanker serviks. Di Karyadi sendiri saya sehari itu pasien baru yang masuk itu antara 60 sampai 100. Coba bisa dibayangkan. Yang notabene 90% adalah stadium 3B. Artinya apa? Jadi semua datang dalam kondisi terlambat. Bahkan hingga sampai detik ini, kemarin minggu lalu saya, poli saya itu hari Selasa. Itu ya seputar segitu. Mirisnya lagi, saya sambil jalan sambil jalan mengumpulkan data juga tentang pendamping pasien itu. Saya tanyai tentang deteksi dini kanker serviks. Itu hampir 95% ke atas nggak tahu, belum pernah dengar. Sisanya pernah dengar tapi belum melakukan. Hanya kurang dari 0,5%, kurang dari setengah setengah persen ya, kurang dari setengah persen itu yang baru sudah melakukan deteksi dini kanker serviks, baru deteksinya, belum vaksinnya. Jadi teman-teman di sini biar bisa membayangkan
karena teman-teman nanti jadi ujung tombak nih kalau sudah lulus, sudah bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Nah, kita semua ini bergerak cepat kita, termasuk dalam hal ini HOGI atau INASGO, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, kita dilibatkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka deteksi dini dan vaksin. Ini udah jalan vaksin di tahun ketiga nih kita, di tahun ketiga sejak pilot project. Dulu hanya sekian, awalnya 9 kabupaten, terus sekarang udah mulai masuk program BIAS. Jadi kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah jalan vaksin. Terus masalah IVA, dulu IVA kita mulai digaungkan itu tahun 2008. Sampai sekarang kalau maaf kalau saya bilang produk gagal tuh, proyek gagal. Akhirnya IVA dikompilasi dengan pemeriksaan tes HPV. Masalahnya peminatnya ya seperti itu. Angka cakupan deteksi dini kita kurang dari 15%. Kalau ibu-ibu tahu. Jadi cukup rendah sekali. Di satu sisi tetangga selatan kita Australia itu angka cakupan vaksin, bukan deteksi dini ya, vaksin. Angka vaksinnya mereka sudah lebih dari 6, sudah 60 sampai 75%. Harapan kita nanti setelah anak-anak SD ini untuk 10 tahun sampai 20 tahun ke depan angka cakupan vaksin kita akan bagus ya. Jadi kanker serviks dalam topik ini tidak saya bahas karena sudah ada solusinya yaitu program vaksin bias tadi. Kemudian angka deteksi dini ya kita juga berlari ini kita semua pada berlari untuk menunjukkan kejadian angka kanker serviks. Problem kedua ya kesadaran seluruh masyarakat kita rendah. Jadi kita tidak henti-hentinya apa ber apa ya melakukan edukasi. Nanti teman-teman semua akan atau di puskesmas, di rumah sakit itu akan banyak dilibatkan untuk aktif melakukan edukasi pasien. Kemudian yang kita tahu dulu konvensional terapi ini maksudnya semua kanker ginekologi dulunya itu operasi, operasi dilanjutkan kemoterapi. Atau kemo dulu dilakukan kemoterapi, baru dilakukan operasi, kemudian dilakukan kemoterapi lagi. Atau ada yang namanya radioterapi, dilakukan radiasi ya. Kemudian keterbatasan kita dengan konvensional terapi itu ibaratnya semuanya dibom, nggak hanya jaringan yang menjadi sel jaringan cancer aja, tetapi jaringan yang sehat juga kena dampaknya. Jadi nanti akan saya analogikan, kita bahas lebih detail. Kemudian keterbatasan tenaga ahli kita ya berkurang. Himpunan organisasi lagi ngebut nih bikin tenaga konsultan onkologi ginekologi. Dulunya zaman saya anggota ke 92 dari OGI seluruh Indonesia. Sekarang sudah 100, sudah 160, 170. Jadi sekali penerimaan kita genjot semuanya. Sekarang juga digaungkan masalah hospital base, jadi nanti yang mendidik tenaga dokter spesialis tidak hanya universitas, tetapi rumah sakit juga akan mendidik. Jadi semuanya pada berlari nih, kita semua kencang-kencangan nih. Kemudian aspek psikososial dan stigma. Ada stigma yang beredar di masyarakat. Jadi cancer kemudian dilakukan biopsi yang misalnya ya salah satu stigmanya jangan dibiopsi jangan mau nanti kalau habis dilakukan biopsi nanti nyebar kansernya. Nah, nanti saya buka wawasannya teman-teman mau dilakukan biopsi atau tidak waktunya nyebar akan nyebar. Jadi kanker sudah punya kemampuan itu jenengan nggak perlu membantu dia untuk melakukan kemampuan spread atau metastasis ya. Ini gambarannya kita dulunya punya yang kita punya hanya seperti ini ya. Operasi, kemo dan radiasi. Kemudian sekarang kita eranya mau kanker ovarium, mau kanker serviks, kanker endometrium,
kita mulai mengenal yang namanya targeted terapi. Apa itu? Kalau targeted terapi nanti eh, di slide-slide berikutnya akan saya bahas lebih detail. Ya, I- masih ingat kemarin perang Iran dan Israel itu. Dulunya kita perang itu pakai mortir, teman-teman ya. Mortir itu kalau di angkatan darat itu dia ada infanteri, ada artileri ya. Jadi dia tidak presisi nih, semuanya mortir udah langsung bom ke arah lawan. Semuanya rusak nih. Ya, analoginya kita seperti itu terapi konvensional itu, pakai mortir. Sekarang kita pakai rudal presisi berpemandu. Jadi saya mau nembak Jakarta. Kalau dulu mortir itu semua Jakarta nggak jelas di mana saya nggak bisa menuju area hanya Monas saja nggak bisa. Nah, sekarang bisa kita pandu rudal itu. Kecepatannya pun tinggi. Nah, targeted terapi analoginya seperti itu. Maksudnya apa? Tembakannya tepat, kerusakan sekitarnya minimal. Nah, itu maksudnya targeted terapi. Jadi eranya kita di era precision medicine atau individualized medicine ya. Jadi eh, pengobatan kita menurut masing-masing individu sesuai dengan nanti karakteristik genomiknya. Masalahnya ternyata Jakarta ini pinter juga dia masih punya pertahanan nih. Muncullah Iron Dome itu. Jadi meskipun ada rudal berpresisi tinggi, mereka punya Iron Dome sama dengan sel cancer. Mereka punya yang namanya mekanisme escape dari sistem imun. Nah, kita anggap rudal-rudal tadi itu sistem imun, mereka punya mekanisme pertahanan juga nih ternyata. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Analoginya itu dia masuk ke topik imunoterapi. Jadi Iran nyerang rudal habis-habisan, kemudian Israel punya Iron Dome untuk menangkal itu. Duh, tetapi Iran pun ternyata nggak bodoh juga, pinter dia. Yang dikirim itu ternyata apa namanya itu, yang terbang sendiri itu apa? Pesawat-pesawat kecil yang membawa rudal itu apa namanya ya? Ya itu yang dikirim, yang murah-murah dulu yang dikirim. Iron Dome akhirnya kalah. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di imunoterapi. Jadi Iron Dome-nya akan menyerang rudal-rudal yang murah yang dilemparkan, yang diluncurkan di awal, rudal presisi tinggi yang mahal dikeluarkan terakhir. Sama seperti itu nanti kita masuk di ini, di ini kita masuk di imunoterapi anti PDL1. Jadi anti program dead ligand 1 nanti. Dan sudah ada obatnya, sudah FDA approval, sudah BPOM, sudah masuk Indonesia. Tahun ini kita sudah jalan. Problemnya yaitu, problemnya ternyata ya sumber daya kita tidak mampu, BPJS tidak mengcover. Area kita masuk di area precision medicine ya. Jadi teman-teman wajib tahu precision medicine ini masing-masing orang ternyata misalkan penderita kanker endometrium A dengan kanker endometrium penderita B itu ternyata tidak sama. Kalau dulu kita lakukan surgery lanjut kemo atau kemoradiasi, semuanya sama. Kita perlakuan saya sama. Pembedanya hanya dosisnya sesuai berat badan, sesuai body surface area, sesuai BSA-nya. Sekarang tidak, eranya sekarang tidak. Tumor yang kita angkat, kita cek, jadi ada namanya project genom untuk kanker endometrium itu ada ndak penanda biomolekuler pool mutation misalnya pool mut. Kemudian ada ndak mutasi P53,
ada tidak MMR. MMR itu mismatch repair. Ada defisiensi enggak? Nah, ternyata pole mute ini pengelolaan berikutnya setelah surgery ini itu akan berbeda. Dia tidak perlu dilakukan kemoradiasi. Kenapa? Karena ternyata bagus-bagus outcome-nya. Berarti dia precision medicine ini punya kemampuan juga memprediksi gambaran ke depannya. Dia juga memberikan panduan ke dokter medis untuk menentukan terapi berikutnya. Oh, nggak perlu nih yang full mute-nya positif itu ternyata nggak usah dilakukan kemoradiasi. Terus dia bisa memprediksi juga overall survival, artinya apa? Outcome-nya. Outcome untuk onkologi itu ada angka harapan hidup, itu overall survival. Ada disease free progression, ada yang namanya, jadi ada waktu di mana dia bebas penyakit, itu juga dihitung, itu juga masuk outcome. Kemudian ternyata lingkungannya itu untuk ras ini dan ras ini itu juga akan diperlakukan berbeda. Misalkan untuk ras Asia, angka kejadian BRCA, BRCA itu BRCA, BRCA mutationnya ada enggak? Ini untuk kasus ovarium, endometrium, payudara, dan kolorektal. Ini pengelolaannya pun berbeda. Ternyata ras orang Yahudi itu tinggi banget tuh. Orang Yahudi itu membawa gen mutation untuk BRCA1 2 ini, angka kejadiannya tinggi banget. Rekomendasinya pun berbeda. Mereka mereka sebaiknya di usia sekian tes semuanya. Nah, Asia kita lebih rendah, jadi Asia nanti pun ada rekomendasi yang berbeda. Kemudian disesuaikan dengan gaya hidup juga masing-masing individu. Jadi precision medicine ini punya kemampuan untuk deteksi. Misalnya punya, saya seorang wanita. Perlu enggak dok saya tes BRCA1 2? Nah, ternyata tante saya itu punya kanker ovarium nih. Berarti saya dari degree-nya saya adalah turunan kedua nih dari tante saya. Ternyata saya punya peluang sekian persen. Oke, rekomendasinya sebaiknya dokter, sebaiknya jenengan cek BRCA1 2. Ternyata BRCA saya positif nih, BRCA1 dan 2 saya positif. Saya sudah punya anak 3. Usia saya sekarang 40 tahun. Bagaimana sebaiknya dok, apa yang dilakukan? Jenengan punya peluang 50-50 akan terjadi kejadian kanker ovarium ke depannya. Sekarang tidak ada kista ovarium. Jenengan kalau dilakukan risk reducing salpingo-oophorectomy, apa artinya RRSO itu, singkatannya RRSO ya, risk reducing bilateral salpingo-oophorectomy. Ternyata jenengan kalau pada BRCA1 kalau dilakukan pengangkatan kedua indung telur, jenengan sudah mengabaikan, udah menopause dini biarkan aja deh. Saya lebih takut kanker ovarium, akan menurunkan kejadian kanker ovarium 70% ke depannya. Nah, berarti berguna dia. Deteksi, mencegah, mencegah juga. Contohnya ada enggak? Ada, gampang banget tuh. Angelina Jolie itu contohnya. Ibunya meninggal karena kanker usus. Dia cek BRCA1 2, ternyata dia positif. Dia sudah melakukan mastektomi, diangkat payudaranya 2014. Eh, dia masih eman-eman nih, saya nggak mau menopause dini, saya arti cantik nih, saya butuh hormon kewanitaan untuk tetap tampil cantik, kedua hidung telurnya saya masih pertahankan. Dilalah tahun 2018 muncul kista. Wah, dia baru tersadar, angkat juga sekalian. Nah, dia sud- karena sudah diangkat, dia terlindungi dari angka kejadian kanker payudara, kanker ovarium. Tetapi konsekuensinya di belakangnya terkait hormon kewanitaan tadi. Tapi kan udah tua Angelina Jolie itu sebenarnya usianya. Kalau tidak salah sepantaran saya ya 45 ke atas kali ya. Terus juga bisa menentukan treatment respon. Yang BRCA1 2, jadi saya punya
pasien kanker nih. Saya cek, jadi pemeriksaan BRCA 1 dan 2 itu bisa dilakukan tesnya secara somatik atau secara germline. Kalau germline itu yang diambil itu bisa saliva, bisa darah. Tapi kalau somatik itu yang dicek adalah tumornya. Tumornya setelah kita angkat, maaf ya, kalau germline itu bisa diambilnya dari darah. Somatik nggak bisa dari darah. Tetapi kalau tumornya bisa diambil, germline-nya juga bisa, somatiknya juga dapat. Ternyata pasien ini BRCA 1-2-nya positif. Berarti maknanya apa? Artinya apa? Berarti lu kalau punya anak perempuan, dia BRCA ini autosomal dominan. Sifatnya autosomal dominan. Artinya apa? Kalau saya sebagai ibu, berarti anak perempuan saya punya peluang 50-50 terjadi kanker ovarium ke depannya. Artinya itu. Jadi saya kanker ovarium, saya cek BRCA 1-2, ternyata positif. Anak saya, lu mesti was-was. Kamu punya peluang 1:1,5% untuk kejadian kanker ovarium ke depannya. Ternyata yang dicek BRCA 1-2 positif ini, kalau saya terapi, targeted terapi, nanti akan saya jelaskan masalah PARP inhibitor itu apa. Jadi PARP ini hormon yang memperbaiki gen untuk kejadian homolog rekombinan repair. Jadi kerusakan DNA itu kan dua unta ini. Kalau kerusakan satu itu yang memperbaiki namanya hormon PARP itu tadi. Kalau dua unta yang rusak, salah satu mekanismenya diperbaiki oleh BRCA tadi, salah satunya. Nah, kalau kalau BRCA-nya positif, ternyata kalau diberikan PARP inhibitor, salah satu targeted terapi yang akan kita bahas, itu respon terapinya bagus banget dibandingkan dengan BRCA yang negatif, yang tidak mengalami mutasi. Berarti dia punya kemampuan memprediksi treatment respon. Meskipun yang BRCA yang wild type ya, namanya yang BRCA-nya yang normal-normal aja itu namanya wild type. Tapi kalau BRCA mengalami mutasi itu yang rusak. Artinya itu ya. Nah, yang ternyata yang dicek BRCA-nya ini positif, respon terapinya jauh lebih bagus daripada yang BRCA yang normal. Berarti dia bisa memprediksi nih. Oh, kalau tak kasih terapinya mahal. Kalau tak kasih terapi ini lebih bermanfaat. Dan dokter wajib menjelaskan itu. Mau lu negatif, mau lu positif, ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Yang dihitung apa? Outcome-nya tadi. Jadi angka harapan hidupnya segini, overall responnya segini. Tapi kalau BRCA-nya misalnya mengalami mutasi, kalau tak kasih obat ini, dia ternyata respon terapinya jauh lebih bagus. Terus untuk mentreat pasien ini lebih lebih detail, lebih presisi. Artinya apa? Ya, di situ aja yang kayak tadi Monas saja yang kita bom. Masjid Istiqlal tidak mengalami dampaknya. Beda kan kalau yang saya luncurkan itu mortir, nggak jelas mana yang akan dirusak. Kira-kira begitu. Jadi targeted terapi ini banyak titik-titik yang akan menjadi target terapi. Misalnya dari genetic instability, ya itu tadi salah satunya. Jadi BRCA, kemudian eh, nanti teman-teman akan lihat macam-macam banyak itu. Saya sampai lupa namanya. Ngapalin mumet juga. Angiogenesis. Kanker itu punya kemampuan untuk membuat pembuluh darah baru. Luar biasa dia. Lu mau masukkan ke sel nih. Nggak dapat asupan makanan dari luar. Ternyata Amarzoni itu masih bisa tuh. Tapi berita terbarunya ternyata dia nggak pengedar itu. Kasihan saya. Ternyata dia masih tetap bisa menerima itu dari luar. Sama sel kanker itu juga. Lu mau melakukan embolisasi dari pembuluh-pembuluh vaskuler di sekitarnya yang ngasih feeding, ngasih makanan. Ternyata sel kanker itu punya kemampuan untuk bikin pembuluh darah baru, neovaskularisasi.
Dia punya kemampuan melebarkan pembuluh darahnya sendiri. Dia punya kemampuan membentuk pembuluh-pembuluh darah baru untuk ngasih makanan ke dia. Kira-kira begitu ya angiogenesis. Nah, ini menjadi target dari precision medicine ini. Obatnya apa? Angiogenesis inhibitor nanti ada salah satunya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian, jadi proses replikasi itu nggak selamanya berjalan dengan baik. Sama dengan sel tubuh kita ya. DNA kita selalu mengalami replikasi. Ada yang namanya siklus sel. Nanti teman-teman mestinya sudah pernah belajar dulu di semester-semester awal mengalami yang namanya siklus cell cycle tadi itu ya. Kalau yang rusak supaya genomik ini tetap stabil, tidak mengalami genomic instability, selalu udah bunuh aja, buang. Namanya apoptosis prosesnya. Dan ada yang bekerja untuk melakukan apoptosis itu. Sel cancer juga bisa mengalami immune escape. Nih, dia punya kemampuan. Tadi Israel ternyata punya Iron Dome dikasih rudal sama Iran, ternyata dia masih bisa melawan itu. Tapi ternyata rudal Iran kita juga nggak bodoh nih. Dia kirimkan apa drone ya, drone banyak dulu yang murah, harganya lebih murah. Begitu lelah Iron Dome-nya, rudal presisi tingginya bisa masuk. Sama dengan sel cancer nih. Sel cancer punya kemampuan itu, tapi kita lebih pinter nih. Kita kasih palsu nih. Kita kasih kita kasih nanti ada yang namanya ligan, ada yang namanya reseptor ya. Jadi sel cancer itu bisa bisa dikenali oleh sistem imun tubuh kita karena dia punya ligan. Tubuh kita kemampuan imunnya dilakukan oleh T limfosit. Kita punya reseptor, maaf kebalik ya, sel kansernya punya reseptor, kita punya ligan, kita punya kemampuan mengenali itu. Tapi sel kanser itu bisa menyembunyikan itu, bayangkan coba, supaya tidak dikenali oleh limfosit. Nah, PARP inhibitor ini tujuannya untuk nempeli bukan PARP inhibitor, anti PD-L1 itu bisa nempel ke ke reseptor yang mengkamuflase dari sel kanker itu sehingga bisa dikenali oleh T limfosit. Itu masuknya ke imunoterapi nanti. Nah, kita juga bergeraknya di masing-masing poin ini ya. Invasi, metastasis, metabolisme kanker, dan progresi sel cycle. Nah, ini sel cancer kita melakukan targeted terapi, dia juga melakukan modifikasi dari tubuhnya dia juga ya seperti antibiotik ada resistensi antibiotik. Jadi dia punya kemampuan repair DNA-nya, punya kemampuan cancer stem cell. Dia bisa dorman nih, sembunyi di mana? 20 tahun kemudian muncul metastasis di hepar. Banyak seperti itu banyak. Ada inaktivasi obat yang kita masukkan. Oh, sudah dapat kemoterapi ini, ternyata ada namanya resistensi terhadap kemoterapi ini. Kita berikan second line. Setelah kita berikan beberapa siklus, dia bisa resisten. Kita punya third line. Nah, setelah third line itu muncullah targeted terapi ini. Setelah targeted terapi muncullah imunoterapi barengan. Ini namanya precision medicine. Nanti mungkin 30 tahun lagi ya, dia punya kemampuan yang berbeda lagi. Kenapa? Karena ya itu sudah sunatullah bahwa umur kita ya segini, umur umatnya Rasul yang terakhir ya sekitar 60-an. Kita nggak boleh hidup lama-lama. Kalau obat kita bagus-bagus, kita nanti hidup 150 tahun, nanti nggak mati-mati nanti. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke angiogenesis inhibitor. Tadi sel kanker punya kemampuan bikin pembuluh darah, punya kemampuan melebarkan pembuluh darah supaya makanan ke dia nih banyak nih. Nah, kita bikin obat nih yang menghambat itu. Nah, kita obat bevacizumab ini salah satunya. Dia monoklonal IgG antibody. Jadi dia akan menghambat proses angiogenesis. Jadi efeknya adalah regresi ukuran tumornya kan bisa
ukuran vaskularisasi ya, kerja vaskularisasi dia akan berkurang. Ternyata bevacizumab ini bagaimana kalau diberikan dengan bareng kemoterapi ini? Ternyata dia punya kemampuan karena vaskulernya turun, tekanan intratumoralnya membaik juga berkurang. Selama ini menteng-menteng tekanan intratumoralnya tinggi, obat kemo nggak bisa masuk ke sana. Nah, ternyata di bevacizumab diberikan dengan kemoterapi, respon treatmentnya baik. Masuk BPJS? Tidak. Berapa obatnya? Saya punya pasien nih di kemarin di Hermina itu. Dok, pokoknya saya minta obat yang terbaik. Ini saya ada asuransi, tapi asuransi kemampuannya hanya segini. Nanti kalau kurang, saya talangi sendiri, dok. Akhirnya kita ramu, saya berikan sesuai yang keilmuan yang ada nih. Kita berikan bevacizumab itu macam-macam mereknya. Ada Avastin, ada Bivagen. Sekali pemberian 20 juta nih sekali suntik nih. Itu harus diberikan tiap 3 minggu bareng kemoterapi. Akhirnya saya akali, udah Pak, bevacizumabnya saya pakai dosis 7,5 mili per kilogram berat badan. Berarti bevacizumabnya nanti Bapak mengeluarkan 10 juta, kemonya nanti kita pakai BPJS. Jadi dokternya yang harusnya nggak mikir beginian, kita ikut ikut memikirkan beginian supaya pasiennya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Operasinya sudah kita lakukan optimal debulking namanya. Jadi kita angkat rahimnya, kedua hidung telur, omentum, bersih. Problemnya adalah ada seeding. Seeding itu ususnya udah meruntus tuh, udah meruntus kayak jerawat. Bener, pasca operasi mulai mual kembung ya sebelumnya ya mual kembung. Tetapi setelah dia merasakan terapi ini, keluhan itu hilang baru 1 kali. Jadi targetnya sebenarnya 4 sampai 6 kali. Kemudian nanti ada maintenance terapi juga. Akan kita bahas juga. Itu lebih mahal lagi nih. Sebulannya 95 juta. Kalau kerjasama sama YKI harganya bisa turun 28 juta sebulan. 26 sampai 28 juta sebulan. Apakah ditanggung BPJS? Enggak. Ya. Itu jadi problem kita sebenarnya. Jadi adalah terkait cost beban. Jadi kita berbeda sama Eropa atau US. Mereka sudah, kita ketinggalan, kalau guru saya bilang 10 tahun, enggak, kita ketinggalan 20 tahun. Hanya pasien-pasien yang mampu yang bisa mendapatkan terapi sesuai konsensus Eropa dan US. Selama ini kita ngasihnya ya Pakli Karbo. Kalau jenengan lihat di Kasuari, kalau di Rumah Sakit Karyadi ya kita hanya berikan operasi kemo, residif, surgery lagi, secondary debulking, kemudian kemo lagi, terus second line, terus meninggal. Seperti itu yang ada. Tapi ternyata pemberian kayak gini tuh bisa memperolong angka harapan hidup bahkan sampai 5 tahun, bayang. Bermakna sekali. Sudah FDA approval juga sudah masuk ke Indonesia, sudah approval BPOM juga. Nah, ini overall response rate-nya 67 versus 48% dibandingkan dengan yang surgery surgery kemo, bevacizumab, surgery kemo doang angka perbedaannya respon rate-nya seperti ini. Tetapi dia akan meningkat kalau diberikan maintenance terapi PARP inhibitor. Jadi jadi standarnya adalah sudah diberikan angiogenesis inhibitor kombinasi dengan kemoterapi. Nanti setelah terapinya komplit masih ada lanjutannya. Minum obatnya PARP inhibitor itu pil maintenance terapi. Nah, itu lebih prolong lagi angka harapan hidupnya. Nah, kita mulai masuk nih PARP inhibitor. Intinya nggak hanya tubuh kita aja yang DNA kan dua untai DNA, dua untai atau untai ganda ya. S- Pasti ada yang rusak sel tubuh kita. Terus akan diperbaiki oleh tubuh kita itu sendiri yang punya mekanisme sendiri. Sama, cancer juga punya kemampuan seperti itu. Nah, obat yang kita berikan itu ya mencegah perbaikan itu. Intinya seperti itu ya. Nah, ini
BRCA 12 yang saya bahas tadi. PARP ini yang akan kita hambat dengan obat namanya PARP inhibitor yang masuk di yang sudah BP POM approval olaparib namanya. Ilinparsa salah satunya. AstraZeneca yang punya tuh. Luar, kenapa mahal ya? Karena luar tuh. Industri obat itu kita sebagai pembeli doang, kita bukan produsen. Jadi yang sugih ya negara luar. Kenapa mahal? Ya karena mereka yang punya satu-satunya, mereka mau mau harga netapin harga berapapun ya pasti beli karena kita butuh. Nah, seperti itu industri farmasi itu ngeri. Jadi kalau PARP ini akan berdampak kalau BRCA 1 atau 2 ini mengalami mutasi. Dia outcome-nya akan baik. Tak masuk ke lebih detail lagi. Jadi ini kerusakan untai ganda DNA ini macam-macam nih. Ada kerusakan satu untai saja, ada kerusakan dua untai. Jadi SSB ini kerusakan satu untai. Nah, ini singkatannya tak tambahi di bawah ini. DSB ini double strand break kerusakan dua untai. Mekanisme mekanisme perbaikannya pun ada. Mau rusak satu untai, mau rusak dua untai. Kalau rusak satu untai ini contohnya yang dominan, yang persentase yang dominan misalnya base excision repair ini. Lah, PARP 1 ini yang bekerja 90% di mekanisme ini. Jadi kalau ini mau diperbaiki terus dilakukan diberikan obat inhibitor tadi, PARP inhibitor, akhirnya perbaikannya kan nggak jadi. Satu untai rusak, prosesnya sedang berjalan memperbaikinya pun satu untai satunya juga diperbaiki. Otomatis apa? Rusak semuanya. Nah, kalau diberikan ini akibatnya adalah selnya mati itu. Kalau diberikan inhibitor ini. Nah, kalau BRCA, jadi PARP dan BRCA ini adalah protein, molekul protein yang kerjanya adalah memperbaiki kerusakan DNA. Kalau BRCA ini kerjanya di HRR, homolog recombinant repair. Jadi kerjanya dia BRCA ini di kerusakan kerusakan dua untai DNA. Di situ ada non homolog end joint repair sama satunya HRR. Nah, kalau PARP ini kerjanya di base excision repair yang kerusakan satu untai. Kita masuk nih. Kalau PARP ini kerjanya menghambat mekanisme perbaikan satu untai, akibatnya apa? Untai yang satunya kan rusak juga. Ternyata dia kalau ada BRCA mutation ini, kalau rusaknya sudah dua, yang bekerja berikutnya kan berapa? Jadi yang kerja rusak satu ini part ini mekanisme perbaikannya. Terus dia sedang proses memperbaiki kan untai satunya pasti di kayak restart lagi dipotong ulang di enzim-enzim bekerja supaya molekul dulu ada timin, guanin, adenosin masih ingat ya teman-teman ya. Nah, itu kan pasangan A dengan T, C dengan G seperti itu. Untai yang satunya kan ada proses repairing juga. Nah, kalau ini proses ini dihambat, nah kalau pada BRCA yang mengalami mutasi kan nggak bisa bekerja optimal. Beda dengan kalau pada BRCA yang tidak mengalami mutasi atau wild type ini. Dia punya kemampuan masih memperbaiki. Akibatnya apa? Pada BRCA mutation yang mengalami pada BRCA mutation kalau diberikan PARP inhibitor dampaknya lebih baik daripada yang wild type. Itu tadi maksudnya, oh kita cek untuk screening, oh kita bisa menentukan terapi, oh kita bisa menentukan respon terapi. Ya ini itu. Ternyata hasilnya lebih baik. Nah, itu bisa menentuk sebagai prognostic factor namanya ya. Pemeriksaannya ada dua.
Jadi germline dan somatic tadi. Kalau kalau di tumor ini bisa dapat somatik dan germline. Kalau mau nyari germline doang adanya di darah. Jadi darah hanya menyediakan untuk germline. Ini ya, tumor bisa dapat somatik dan germline. Dua-duanya perlu sebenarnya. Sebenarnya angka mutasi germline itu hanya 15%. Artinya apa? Saya perempuan, saya sedang di dalam perut ibu saya sudah membawa genetik mapping bahwa saya saat umur sekian akan sakit kanker ovarium jenis A misalnya. Ini maksudnya hereditary itu maksudnya itu. Jadi saya punya punya peluang sakit kanker nanti di usia sekian eh, sebesar apa? Ternyata angka angka kejadiannya 15% dari seluruh kanker ovarium loh ya. Tapi yang sifatnya sporadik artinya apa? Saya nggak bawa sifat herediter nih. Nggak ada apa-apa di dalam saya selama bayi, selama remaja, nggak bawa apa-apa. Ternyata saya SMP suka makan makanan ultra processed food, sosis, dan lain-lain sebagainya. Saya kalau jenengan HP ini kan apalagi Bluetooth ya, Bluetooth, hotspot, sinar internet, kita kan nggak tahu dampak radiasinya. Terus saya sempat jalan di sekitar fasilitas nuklir misalnya, ternyata mengalami mutasi pada gen saya, mutasi genetik. Itu namanya sporadik atau somatik, ya. Jadi nggak hanya herediter saja, herediternya ternyata hanya 15%, tapi mutasi secara somatik selama hidup kita itu ternyata lebih dominan 85%. Nah, HRD. Jadi ini homolog rekombinan repair tadi salah satu yang dominan adalah BRCA. Nah, ternyata BRCA ini kalau kereta itu dia lokomotifnya. Banyak gerbong-gerbong di belakangnya. Nanti akan saya berikan slide-nya. Ini gerbong itu analoginya dari dokter didik patologi anatominya UGM bagus itu analoginya saya ambil slide-nya itu supaya jenengan bisa paham dengan mudah. Ternyata HRD yang defisien, homolog rekombinan repair yang mengalami defisiensi itu respon terapi terhadap PARP inhibitor tadi itu lebih baik. Jadi yang kenapa kok berubah-berubah terus? Karena penelitiannya kan juga jalan nih, ongoing. Dulu ada namanya Solo 1, kemudian naik Solo 2, terus sekarang ada studi 19. Ternyata udahlah nggak usah dicek BRCA 1, 2, nggak usah dicek HRD defisien. Ternyata kita tembak kita berikan aja. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu. Pemeriksaannya mahal juga. Pemeriksaannya mahal 10 juta itu. BRCA 1, 2 itu 10 juta kalau nggak salah. Di negara kita masih mahal sama kayak dulu ini ya tes COVID itu ya awal-awal kan mahal lama-lama murah harapan kita 10 tahun ke depan murah tapi nanti ditemukan terapi yang baru lagi nanti nah ini ya kalau single strand break base excision repair ini kerjanya PARP tadi ya kalau dia rusak pasti dipotong keduanya makanya ada panah dari single strand break ke double strand break ini ada panah ke kanan ini karena mekanisme repairnya pasti akan buang untai yang berlawanan dengan yang mengalami kerusakan untuk diperbaiki jadi satu rusak lawannya pasangannya juga dipotong juga dilakukan repair keduanya nah jadi setelah base excision repair dia masuk ke homolog rekombinan repair nah pada hormon rekombinan repair yang mengalami kegagalan, ini namanya HRD, homolog rekombinan repair defisiensi. Nah, ini kandidat yang kuat untuk pemberian PARP. Kenapa? Karena hasil penelitian bilang kalau ini dikasih PARP, hasilnya bagus banget ya ini. Nah, ternyata gennya di HRR itu ada 15 gen. Nah, tapi BRCA 1 2 ini yang paling dominan.
Nah, analoginya seperti ini nih. Braka 1 2 ini lokomotif nih. Kalau lokomotifnya baik, belakangnya akan baik. Kalau lokomotifnya rusak, belakangnya repair, rusak semua. Jadi kuncinya di BRCA 2. Jadi bisa bayangkan jika gerbongnya terbalik atau rusak, nah, mekanisme perbaikan sel kanker tadi untuk memperbaiki akan nggak berjalan pada BRCA yang mengalami mutation. Bagaimana misalnya pada yang RAT51C ini base excision repair BER tadi salah satunya. Kalau ini rusak, ya dia masih jalan tapi masih gelejok-gelejok gitu ya. Tapi dia masih tetap jalan. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah tugas dari HRR untuk mempertahankan genomic stabilitas kita. Genomic stability artinya apa? Sel tubuh sehat kita juga butuh genomic stability untuk kita berumur panjang. Nah, itu yang akan menjelaskan kenapa umat Nabi terakhir umurnya lebih pendek ya. Karena ini tadi. Karena kalau mengalami kerusakan dia akan mengalami apoptosis. Jadi panjang kromosom kita lama-lama kan makin pendek, makin pendek, makin pendek sama seperti itu. Nah, ini cara ngitungnya nih. Dulu kita pakai BRCA mutation atau enggak gitu. Ternyata punya ada skornya namanya. Jadi CDX test ini kalau jadi kesimpulannya HRD, HRD-nya mau mau positif ataukah negatif. Kalau HRD positif kriterianya seperti ini. Jadi yang dicek adalah BRCA-nya juga dicek, HRR-nya dicek mengalami mutasi defisien atau enggak. Jadi kalau kalau BRCA mutationnya positif, terus skor tadi kan ada 15 protein tadi ini, itu ada perhitungannya nih. Jadi tesnya pun sekarang udah luar biasa. Jadi mesinnya nggak hanya tes BRCA bisa ngecek semuanya. Lah itu di skor nih. Kalau skornya lebih sama dengan 50, HRD-nya positif. Kalau negatif, BRCA-nya wild type yang normal, yang tidak mengalami mutasi. Kemudian skor genomic instability-nya kurang dari 50 ini baru dikatakan negatif. Nah, ini dulu awalnya studinya Solo 1 ini. Ini 2018-2019 keluarnya Solo 1 ini. Uji fase 3 olaparib yang diberikan 300. Olaparib itu PARP inhibitor tadi salah satu merek dagang yang ngeluarin pertama AstraZeneca ini olaparib ini. Jadi minumnya sehari itu 2 kali 2 tablet 300 miligram ini. Jadi ternyata outcome-nya overall survival-nya 5-6 bulan dibandingkan 13 bulan. Maaf, disease free progression. Jadi angka bebas penyakitnya itu 5-6 bulan, kalau Pak kontrolnya 13 bulan. Jauh jaraknya. Jaraknya selisihnya 4 tahun. Jadi kandidatnya siapa? Pada pasien kanker ovarium yang terdiagnosis pertama, yang berakanya mengalami mutasi. Diberikan ini. Jadi BRCA mutationnya positif nih. Diberikan ini ternyata hasilnya ini tertinggi nih. Kemudian muncullah Solo 2. Setelah Solo 1 muncullah Solo 2. Solo 2 ini untuk second line. Jadi artinya kanker ovarium terus mengalami relapse ya atau maaf resisten. Jadi dia sudah dioperasi, sudah dilakukan kemo, sudah dapat bevacizumab tadi, terus dia tumbuh lagi. Tumbuhnya kalau resisten itu artinya apa? Kurang dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan sudah muncul lagi pemberiannya second line kemo plus
olaparib ini. Hasilnya bagaimana? Ternyata bisa memprolong disease free tadi 19 bulan versus 5,5 bulan. Oh, masih baik juga kok, tapi lebih pendek. Nah, studi 19, studi 19 ini kita berikan pada kasus yang second line kemo. Artinya apa? Berarti dia relapse, muncul lagi, tumbuh lagi, atau recurrence, atau residif, sudah dinyatakan sembuh terus muncul lagi. Kita berikannya tanpa cek BRCA. Dulu sampelnya operasinya 2 tahun 3 tahun yang lalu tidak cek BRCA gitu. Kita nggak tahu status BRCA mutationnya atau enggak. Ternyata setelah diberikan olaparib ini, loh kok hasilnya ya masih lebih signifikan 8 bulan dibandingkan 4 bulan, 8,4 bandingkan 4,5 bulan. Jadi gunanya cek BRCA 1 2 artinya apa? Kita bisa efektif biaya, bisa memprediksi ke depannya. Jadi sebagai PARP inhibitor kandidat nih, gunanya kita cek BRCA 1 2. Terus gunanya lagi untuk keluarga sekitarnya, si ibu BRCA mutation, dia pengidap kanker, BRCA mutationnya positif. Wah, anak-anaknya harus waspada tuh. Nah, saya anak perempuannya, peluang saya 1 banding 1. Saya sudah punya anak 2. Usia saya sekarang sudah 45 tahun. Nah, bisa dipertimbangkan RRSO. Itu risk reducing salpingo-oophorectomy. Salpingo-oophorectomy itu apa? Salpingnya diangkat, oophorectomy itu ovariumnya diangkat. Jadi ovarium dan tuba fallopinya diangkat untuk risk reducing, untuk menurunkan resiko. Belum ada kanker, masih normal ovariumnya, tapi diangkat kedua ovariumnya. Ternyata angka proteksinya 90% dia turunnya. Kira-kira begitu. Mastektomi 90% juga. Bisa bayangkan ya. Jadi risk assessment-nya kira-kira seperti itu, kita bisa memprediksi resiko, memprediksi respon terapi, bisa memprediksi angka harapan hidup. Jadi kanker itu seperti itu. Berhadapan, berjuang melawan kanker seperti itu. Nah, ini untuk kandidat siapa sih yang sebaiknya tes mutasi BRCA? Ternyata sudah ada rekomendasinya nih dari CDC. Jadi 1 degree atau second degree, misalnya di ibunya atau saudara perempuannya, itu 1 degree. Degree di atasnya ibunya atau tantenya sakit, itu kandidat kuat nih untuk dilakukan cek BRCA sebaiknya ya. Jadi BRCA itu enggak hanya didapat dari kanker ovarium loh ya, payudara, kanker ovarium, pankreas juga loh. Jadi luar biasa seperti itu. Lalu bagaimana? Ini udah saya jelaskan tadi. Dia BRCA 1 2 mutasi, tetapi nggak ada kasusnya. Itu namanya karier. BRCA 1 2 karier artinya apa? Saya mengalami BRCA 1 2 BRCA 1 2 carrier itu, saya statusnya BRCA mutation 1 2, tetapi saya nggak ada kasus kista ovarium, nggak ada kasus breast cancer. Yang dilakukan apa? Bisa dipertimbangkan RRBSO tadi, risk reducing bilateral salving oophorectomy. Kalau BRCA 1 mutation usianya rekomendasinya sebaiknya 35 sampai 40. Tetapi pada BRCA 2 bisa didelay nih. Bisa didelay di usia 40 hingga 45 tahun. Kenapa? Karena dia angka kejadiannya juga lebih rendah daripada BRCA 1 mutation. Kenapa kok lebih dimundurkan? Kita masuk ke imunoterapi. Ini topik yang berbeda. Jadi tadi saya bahas pada titik poin DNA repairing. Jadi titik di mana perbaikan DNA itu berjalan. Salah satunya PARP inhibitor tadi. Obat obat yang masuk di Indonesia namanya olaparib. Produsennya AstraZeneca. Itu hanya salah satu saja. Yang di luar Indonesia ada selain olaparib, ada nih parapid dan lain-lain. Jadi
Sekarang kita masuk ke imunoterapi. Ini juga precision medicine juga. Tetapi cara kerjanya adalah di titik sistem imun kita. Jadi julukannya imunoterapi ini adalah game changer tadi. Artinya apa? Jadi imunoterapi ini ibaratnya tadi Israel mengeluarkan Iron Dome, ternyata Iran memberikan imunoterapi. Imunoterapinya apa? Kirim drone sebanyak-banyaknya biar Iron Dome-nya lemah. Sama seperti ini. Jadi ternyata Israel itu kita anggap sebagai sel kanker ya. Karena menurut saya juga demikian sama seperti sel cancer dia. Ternyata Iran ini memberikan imunoterapi. Imunoterapinya apa? Kasih Iron Dome yang harganya murah, baru targeted terapi yang DNA repairing itu kita berikan untuk sebagai maintenance. Kita masuk. Nah, ini sejarahnya. Ternyata studinya itu sudah dimulai 2017 nih. Tapi FDA, BP POM approval-nya baru 2025, baru masuk tahun ini loh di Indonesia. FDA approval-nya sudah lebih maju nih di 2021. Jadi Indonesia selalu terlambat intinya. Kenapa? Anggapannya wong sudah masuk aja nggak ada pembelinya, intinya kira-kira seperti itu ya. Karena harganya pasti mahal. Jadi pembrolizumab ini pembeliannya intravena ya. Pemberiannya intravena sebelum kemo masuk. Jadi jadi satu sesi dengan kemo, pasien kemo masuk, pembro masuk intravena, dilanjutkan dengan kemoterapi. Terus bevacizumab atau jadi pembro ini diberikan di awal. Ini FDA approval-nya 2021 untuk kasus kanker serviks, baru kanker serviks nih. Tapi dengar-dengar FDA approval di 2025 sudah masuk kanker endometrium. Nah, ini cara kerjanya nih. Jadi gampangannya sel tumor ini T sel yang bunuh sistem imun kita itu namanya T sel ini ya. Kalau sel tumor dia punya PDL1, punya lengan yang namanya PDL1. T sel untuk mendeteksi adanya sel tumor ya. Jadi punya yang namanya PD1. Jadi artinya apa? Jadi PD1 ini ibaratnya radarnya T limfosit ini untuk mendeteksi sel kanker. Tetapi ternyata sel tumor bisa mengkamuflase dirinya dengan membentuk PDL1. Jadi PD1 punyanya T limfosit, PDL1 punyanya sel cancer. Nah, ikatan PD1 dan PDL1 ini T sel nggak bisa mendeteksi. Jadi ikatan antara PD1 dan PDL1 ini memblok memblok kerja T sel untuk mengenali tumor sel. Bisa bayangkan? Hebat. Wah, anti PDL1 itu gunanya ternyata Iran tadi ngirim drone tadi untuk ngancurin untuk membuat lelah Iron Dome. Nah, dikirimlah anti PDL1. Jadi PDL1 inhibitor itu untuk menempel di PDL1 ini, imunoterapi tadi, PDL1, anti PDL1 itu untuk menempel PDL1, akibatnya apa? PD1 bisa mengenali tumor sel. Jadi intinya gitu ya. Studinya Keno 826, jadi semua yang sudah FDA approval di BPOM pasti ada studi yang sudah uji fase 3. Kita nggak mungkin melakukan uji-uji seperti ini karena ini pasti berat untuk kandidat kita. Untuk penelitian kita ini berat karena harganya pasti mahal. Perhitungannya gimana? Dicek dulu di sel kankernya. Untuk tadi kan ngecek BRCA nih, BRCA 12. Sama kalau pada
kasus kanker serviks yang relapse ini atau kasus kanker serviks yang relapse untuk FDA approval-nya. Ternyata di sel cancernya itu setelah dibiopsi juga dicek yang namanya CPS. CPS itu Combined Prognostic Score. Jadi CPS-nya kalau lebih dari satu artinya apa? Berarti PDL1-nya sebanyak satu atau lebih gitu, ada gitu ya. Kalau CPS-nya lebih dari 10 gampangannya ya sebenarnya satu lapangan mikroskop itu mereka punya kriteria nih ini keluaran angka skor dari patologi anatomi. Kalau CPS-nya lebih atau sama dengan 10 artinya lebih banyak. All comer ini artinya apa? Nggak usah dicek CPS, semuanya dikasihkan anti PDL1. Jadi studinya namanya Keynote 826. Yang gambar hijau ini yang diberikan anti PDL1 respon rate-nya seperti itu overall responnya seperti itu. Beda jauh 68 versus 50, 66 versus 51, 69 versus 50. Artinya apa? Ternyata untuk CPS yang lebih tinggi angka respon terapinya juga lebih baik. Itu untuk obatnya namanya pembrolizumab. Jadi obatnya namanya pembrolizumab obat golongan anti PDL1. Nah, kasus kandidatnya apa? Pasien kanker serviks yang relapse selama ini CA serviks stadium 3B sudah kemoradiasi lengkap, tumbuh lagi kita nggak bisa memberikan radiasi ulangan, jebol ususnya, jebol kandung kemihnya. Biasanya ulangan itu setelah 2 tahun 3 tahun ke atas. Masalahnya banyak banget yang relapse kurang dari 3 tahun. Akhirnya apa? Kita hanya bisa memberikan kemo. Kalau kemo gagal, sudah deh angkat tangan tentunya. Kalau kemo tidak memberikan respon terapi. Tapi makanya julukannya game changer tadi. Kita punya harapan baru dengan pemberian anti PDL1 tadi. Apakah saya sudah ada kandidat ini, cuman kayaknya dia memutuskan sudah terlambat karena menurut saya bukan relapse lagi, tapi sudah progresif satu pasien ini masih dirawat sudah seri ketiga pembrolizumab. Obatnya berapa? Obatnya pembrolizumab itu 48 juta sekali pemberian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Rumah Sakit Karyadi saya nggak tahu. Pokoknya bisa diturunkan tinggal 16 juta sekali pemberian. Bisa bayangkan teman-teman. Pemberiannya 3 weekly, 3 mingguan bareng kemo. Sekarang kita masuk CA endometrium tadi ovarium, serviks sudah sekarang CA endometrium. Kanker endometrium itu backbone untuk terapinya itu operasi, angkat dulu tumornya. Baru setelah dari tumor itu keluarlah hasil patologi anatomi. Di situ keluar prognostik faktornya. Apa prognostik faktornya ini? Misalnya myometrial invasion artinya apa? Kedalaman sel kanker ini menembus ke lapisan otot rahim itu seberapa? Apakah kurang dari 50% ataukah lebih dari 50%? Kalau lebih, stadiumnya jadi 1B. Terus LVSI itu lymphovascular space invasion. Artinya apa? Dia sudah masuk ke sistem limfa dan vaskuler. Terus grading histopatologi. Grading histopatologi itu ada grade 1, grade 2, grade 3. Atau grade 1 itu sama dengan good differentiation. Artinya apa? Sel ini membelahnya nggak cepat-cepat amat. Kalau moderate itu sedang. Kalau poor differentiation atau grade 3 ini membelahnya cepat banget. Itu eh, jadi acuan kita untuk memberikan kemoradiasi tidak ke depannya. Nah, ternyata si endometrium ini berubah nih mappingnya peta peta globalnya untuk menentukan terapi tambahannya itu. Yang namanya TCGE ini, The Cancer Genome Atlas. Berubah semua. Yang diperhatikan adalah sel cancer itu dicek nih molekular mappingnya seperti apa.
Jadi ada istilah copy number high, artinya apa? Agresif banget dia, dilihat microsatellite instability-nya, kemudian pole mutation ini yang saya ngomong di awal tadi. Kalau pole mengalami mutation, itu artinya apa? Bagus banget orang ini. Setelah diangkat rahimnya, kedua endung telurnya dilakukan surgical staging namanya, udah nggak usah diapa-apain Napi. Ini pemeriksaannya full meat sendiri ini 5 juta. Kalau MMR mismatch repair pokoknya total kalau kita mau mengecek di cancer genome ini pada endometrial cancer totalnya 10 juta. Di Prodia sudah masuk. Nah, ini jadi prognosis factor. Kalau ini saya belum memberikan terus terang, belum ngecek karena eh, saya lebih baik uangnya ini, tak buat memberikan terapi yang mahal-mahal tadi daripada ngecek. Padahal penting banget ini sebenarnya. Saya kandidatnya belum punya, tetapi saya sudah menjelaskan. Pasien datang, saya itu kadang-kadang kalau pasien yang maaf, pasien yang BPJS, PBI, saya menjelaskan seperti ini itu sama saja saya mau menyakiti orang lain, membuat nelongso. Jadi saya lebih selektif, nggak semuanya saya jelaskan yang terapi-terapi yang targeted terapi ini. Karena pasti nelongso dan pasti sakit hatinya terhadap negara pasti makin besar. Akhirnya nanti malah saya jadi provokator demo. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya selektif kira-kira, oh atau misalnya pasien yang BPJS kelas satu biasanya naik kelas, saya menjelaskan. Itu pun hanya satu di antara 1.000 yang memilih yang targeted terapi yang saya sampaikan tadi. Kalau di luar sudah jalan semua. Jadi intinya untuk stratifikasi resiko tadi ya, genom cancer genome stratification tadi itu untuk menilai kalau full mute-nya positif, dia langsung masuk low risk. Kalau jenengan lihat medium, medium high risk ini nggak ada tulisan full mute ini. Kalau full mute itu pasti bagus. Intinya itu enak. Dokternya juga tenang. Tapi kalau ada P53 itu pasti jelek. Ini P53 sama MMR yang defisien. DMMR ini artinya defisiensi mismatch repair. Jadi kemampuan kromosomnya untuk memperbaiki diri defisien. Nah, kalau ada DMMR dan P53 abnormal, dia kandidat kuat untuk diberikan tadi yang saya bahas sebelumnya, untuk diberikan PARP inhibitor. Seperti itu. Nah, ini untuk ternyata bisa bermanfaat untuk kanker endometrium. Ternyata dengan adanya stratifikasi biomolekuler ini bisa jadi faktor prediktor untuk prognosis ke depannya. Oh, ini responnya bagus kalau nggak diberikan apa-apa. Ngapain diberikan kemoradiasi? Dia menerima efek sampingnya, padahal kalau nggak diberikan apa-apa, dia nggak menerima efek samping. Nah, itu penting banget tuh untuk pasien. Nah, targeted terapi apa? Untuk kanker endometrium, oh macam-macam yang tulisannya jelimet dan susah diingat ini. Nanti teman-teman ini bisa dapat PowerPoint-nya sudah saya sampaikan ke Bu Christine. Jadi targetnya mekanismenya macam-macam ini kalau teman-teman mau lihat mau targeted pada P13K, AKT, mTOR signaling atau kemudian pada targetingnya pada proses angiogenesis, HER2 reseptor, imunoterapi, Pembro tadi, Keytruda. Obatnya namanya Keytruda. Golongannya pembrolizumab. Dia cara kerjanya gimana anti PDL1 tadi. Jadi intinya pemeriksaan-pemeriksaan ini penting untuk menjadi kandidat obat yang layak diberikan. Kenapa kok perlu dicek? Obat itu nggak mungkin tanpa efek samping. Obat itu ada efek sampingnya. Targeted terapi pun ada efek sampingnya.
tetapi tidak sebesar pemberian konvensional kemoterapi. Mual ada, nggak semuanya mual, hanya sedikit yang mual seperti itu. Terutama yang dominan myelosuppression, misalnya HB, makanya tetap kita cek HB, leukosit, trombositnya itu mengalami penurunan enggak. Jadi kita intinya kita terobosan-terobosan terbaru adalah sebenarnya intinya adalah precision medicine. Kita perlakukan orang per orang itu berbeda, tergantung pemeriksaan tadi. Kendalanya apa? Tetap kendala kita adalah di sumber daya. Berdoa mudah-mudahan 10 tahun ke depan ini akan berbeda harganya. Dulu tes COVID itu mahal banget, sekarang malah banyak laborat yang orang nggak ada. Jadi COVID itu berkah bagi laborat sebenarnya. Tapi seiring waktu harganya lebih murah, terus lama-lama dicuekin. Sekarang ini ada COVID lagi ini, Bu Christine. Ini banyak yang sakit teman-teman dokter, ada yang di orang tuanya teman saya di Surabaya juga masuk ICU. Ya Hmm, lagi rame lagi, makanya rekomendasinya pakai masker di luar, tapi kita udah cuek semua sepertinya. sudah kebal mungkin dianggapnya ya dokter. Ya, jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau mau ada nanya-nanya, saya kembalikan ke Bu Christine. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Ferry Krit, luar biasa materinya sudah betul-betul sesuai dengan judul kita kali ini ya dokter. Ada terobosan tetapi juga banyak tantangan gitu nih dokter terkait dengan pengobatan ataupun juga terapi-terapi untuk cancer utamanya pada ginekologi onkologi. Dokter ada beberapa pertanyaan ini mungkin yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan di awal tentang HPV untuk anak-anak dokter yang sekarang ini kan sudah masuk dalam bias. Sejauh ini apakah ada apa namanya hasil yang ditunjukkan begitu artinya studi yang sudah bisa menunjukkan bahwa memang HPV ini efektif untuk pencegahan kanker utamanya di anak-anak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ketika nanti misalnya ada orang tua yang menanyakan, kadang-kadang kan ada orang tua yang masih tanda tanya gitu. Artinya itu menjadi wajib di sekolah, tetapi apakah nanti ketika mau diberikan ke anak-anak itu sudah ada penjelasan yang jelas begitu kepada orang tua sehingga nanti orang tua itu akan lebih merasa aman dengan HPV tersebut. Mungkin kami nanti ketika berhadapan dengan orang tua ataupun juga masyarakat bisa sedikit juga membantu menjelaskan bagaimana efek HPV ini untuk anak-anak, dokter. Ya, Bu. Studi yang ada sudah dilakukan oleh ASCCP namanya. US punya sudah ada studinya, Eropa sudah ada studinya. Hasilnya apa? Hasilnya kalau dilakukan pada anak-anak sebenarnya cukup 2 kali pemberian pada usia 9 sampai 15 tahun itu dengan suntikan pertama, kemudian suntikan bulan ke-6, bulan ke-0 dan bulan ke-6. Kalau misalnya terlambat, bagaimana toleransinya? Bisa sampai 1 tahun dari 6 bulan itu. Jadi misalnya bulan ke-6 ya harus suntik, saya 5 bulan kemudian baru datang, nggak usah diulang dari awal, suntik aja untuk suntikan yang kedua. Itu ternyata datanya bisa memberikan garansi bagi yang disuntik 20 tahun ke depan angka kejadiannya minimalis sekali, hampir 0,00 sekian persen saya lupa. Jadi kesimpulannya apa? Habis disuntik, kita diberikan garansi 20 tahun ke depannya. Sulit menjawabnya dan saya juga di sini sensitif sebenarnya menjelaskan. Obat yang disuntikan berbeda mereknya kan gitu. Golongannya sama vaksinnya. Vaksin HPV kan. Tapi obatnya kan berbeda. Obat yang ini apakah sudah teruji? Belum. Yang sulit menjawabnya itu Bu saya. Karena produk Oke. yang disuntikan ini kan dari Bio Farma, dari bikinan kita sendiri nih ceritanya. Kenapa kita bisa memberikan serentak seluruh Indonesia. Tapi selayaknya kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi. Udah suntik aja aman, yang efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya cuma nyeri, Nyeri, ya. cuma nyeri doang.
Efek sampingnya ringan, nyeri doang. Dan kalau jenengan ternyata bicara masalah efikasi, artinya apa efikasi? Kita kita tidak tahu seberapa tinggi imunogenicity, artinya apa? Respon antibodi terhadap HPV ini seberapa tinggi. Karena itu harus diikutin 10 tahun dicek antibodi anti HPV-nya. 20 tahun harus dicek ulang. Nah, nanti setelah anak ini asumsinya umur SD kelas 6 12 tahun, setidaknya dia akan terlindungi lah. Kalau mau vaksin ulangan, orang tuanya punya duit, dia punya duit sendiri kerja, vaksin ulang aja sendiri. Pakai. Nanti kan ada generasi yang terbaru lagi. Hmm. Setidaknya seperti itu, Bu. Tapi kalau mudaratnya, kalau menurut saya, insya Allah tidak ada. Hanya nyeri aja di lengan. Oh Beda iya. kan vaksin COVID kemarin itu macam-macam tuh efeknya. Kalau ini tidak ada, Bu. Dan ini sudah teruji. Kenapa? Karena data kita di titik hari ini itu didapat dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu studinya. Efek sampingnya apa? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, tapi terproteksi. Terproteksinya seperti apa? Ada enggak datanya? Ada. Dari US dan Eropa itu sudah mereka angka kejadian kanker cervixnya jelas jauh lebih baik daripada Indonesia. Kita kan ranking satu Asia, Bu. Iya. Itu masih ngeyel lagi. Iya, itu yang Dan itu susah. yang HPV itu sebenarnya memang kalau secara itu juga mahal ya dokter. Maksudnya sekarang sudah digratiskan juga ya di Indonesia itu artinya bahwa memang sebenarnya itu luar biasa ya dokter. Luar biasa pemerintah itu perjuangannya. Hebat banget. Jenengan kalau mau vaksin yang nonavalen, yang 9 valen itu Bu, Gardasil punya itu 2,6 juta sekali, 2 juta sekali suntik. Kalau 3 kali, 6 juta. 6 juta. Ini gratis. Iya. Sekali suntik. Nah, studinya kan pada anak umur 9 sampai 15 tahun hanya 2 kali. Harusnya kan 3 kali, 0, 2, 6. Ini jadi 0 dan 6 doang. Tetapi yang ini SD Cina tuh sudah mulai, US mulai ada. Bagaimana kalau single dose pada anak-anak? Ternyata efikasinya hampir mirip-mirip. Hmm. Jadi ke depannya nanti cuma sekali suntik itu. Nggak perlu suntikan ke Ah, Jih, luar biasa ini dokter. Kemudian yang kedua dokter sebelum masuk ke ini ada di chat box-nya. Untuk yang tadi dokter untuk targeted terapi itu kan yang bevacizumab plus kemo yang dokter yang sekarang ini maksudnya eh, menjadi salah satu harapan begitu ya untuk pasien cancer supaya tidak efeknya tidak seberat kalau masih yang konvensional. Apakah memang atau kejadian efek dari komposisi bevacizumab plus kemo itu jauh lebih bagus dibandingkan hanya tanpa bevacizumab dokter? Artinya secara klinisnya yang dokter temui di lapangan itu memang jauh untuk efeknya dokter. jauh, Bu. Saya saya yang batin nih, yang keluhan GI tract yang sudah infiltrasi ke usus, saya cuman batin. Ini baru tak kasih sekali kok hasilnya seperti ini. Hmm. Yang saya, Jih. saya simpulkan apa? Kasihan bagi teman-teman pasien yang tidak mendapatkan kesempatan ini, saya kasihan. Itu baru, ini kan berarti namanya bukan case report aja belum. Menurut saya sendiri. Jih, jih. Jih, terima kasih Dokter Ferry. Ini ada pertanyaan di chat box dari Risma Madya. Ini tadi kan dokter ngendiko kalau kanker ovarium itu bisa menurun lewat genetik. Nah, kanker yang lain seperti kanker hati atau ginjal, apakah itu bisa menurun atau tidak? Kemudian, jika yang kena kanker itu lebih banyak wanita daripada laki-laki, itu disebabkan karena apa? Gitu, dokter. Oke, jadi begini pertanyaannya tadi, liver, hati ya. Semua cancer itu punya yang namanya hereditary. Dulu apakah kita ngira kanker ovarium, kanker endometrium itu diturunkan? Ternyata datanya juga ada. Mungkin presentasinya aja yang sekian persen. Jadi kalau saya bilang itu namanya spektrum nih. Dari 0 sampai 100 pasti ada angka 1%, 2% yang diturunkan. Cuman kita belum tahu saja. Mungkin ke depannya dengan project genetic mapping ini akan keluar nih untuk si liver mana yang diturunkan jenis ini. Enggak semuanya
jenis histopatologi diturunkan. Mungkin ada jenis tertentu yang dominan, ini lebih kecil, si C lebih kecil lagi, si D ternyata tidak diturunkan. Kalau jenengan tanya, apakah kanker serviks diturunkan? Kan sudah jelas tuh 99, sekian persen penyebabnya adalah HPV infection, HPV, infeksi HPV. Loh, kan masih ada nol, ini ada angka 1% yang Iya. yang idiopatik, artinya apa? Yang tidak terjelaskan. Nah, mungkin dari situ nanti spektrumnya akan diketahui ke depannya untuk jenis histopatologi tertentu, misalnya adenokarsinoma. Yang terbanyak kan squamous nih, jenis yang squamous epitelial, squamous. Hmm. Oke, oke. Yang kedua, mengapa banyak wanita yang terkena kanker dibandingkan dengan laki-laki, dokter? Itu, itu, itu kenapa pertanyaannya, kenapa banyak wanita? Karena yang punya organ serviks itu wanita, adik-adik. Ya, itu makanya saya itu kasihan sama wanita itu. Sudah banyak kasus ini makin ke sini kan sudah banyak kasus. Enggak sih perselingkuhan juga wanita itu berita. Jadi itu yang terdengar dan kejadiannya banyak booming aja. Sebenarnya laki-laki juga ada breast ini apa prostat kanker prostat ya juga banyak banget juga menyiksa loh. Hmm. Kanker hepatoma juga banyak laki-laki deh. Cuman memang apa ya mungkin memang berat ya wanita itu. Banyak kasus perdarahan postpartum ya wanita itu ya. Ini saya juga bingung juga menjawabnya. Mungkin kalau dihubungkan dengan secara hormonalnya mungkin ya, dokter ya. Nah, ya bisa, Bu. Jadi organ-organ kewanitaan itu ya karena ada ovarium itu. Terus laki-laki adanya testis. Kanker testis ya banyak sama. Tapi kan Hanya yang terperlu yang perempuan. itu tenang, bapak-bapak juga punya pembunuh jantung koroner tuh. Yang sakit jantung banyak kan laki-laki. J, J, dokter. Begitu ya Mbak Risma J. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Destriana. Ini dokter, seberapa cepat sel kanker itu menyebar dalam tubuh dan apa faktor yang mempengaruhi penyebaran sel kanker, dokter? Seberapa cepat? Seberapa cepat? Pertama, jadi kanker itu ada data histopatologi, Dek. Histopatologi itu nanti keluar jenis-jenis tipenya kanker. Tipe-tipe kanker ini nanti di laporan report patologi anatomi itu akan keluar, Dek. Subtipenya apa? Misalkan ya saya kasih contoh serous ovarian cancer, kanker ovarium yang jenis serous. Itu nanti ada subtipenya lagi, ada high grade serous, ada low grade serous. High grade serous itu artinya apa? Grading histopatologi kecepatan em, doubling time. Doubling time itu kemampuan satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel. Ini yang tertinggi kecepatan pembelahannya. Yang low grade ini yang kecepatannya rendah. Jadi masing-masing tipe sel kanker histopatologi itu berbeda-beda behaviornya. Jadi dia ada yang jalannya lambat, ada yang membelahnya cepat. Jadi pembedanya faktor yang menentukan pertama itu. Kedua, sistem imun dari host seperti apa? Imun tubuh si pasien. Pasien ini sudah punya kanker, keluarganya sudah ngelarang nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C, nggak boleh makan D, nggak boleh makan E. Dilarang, yang dimakan akhirnya apa? Tiap pagi ngejus. Tiap pagi ngejus buah, bit, asupan proteinnya nggak ada. Padahal jenengan lihat tadi T limfosit itu bahan baku pembuatannya apa? Protein. Pasien ini takut daging merah ya, kalau daging merah takut diganti deh dengan sumber protein lainnya. Kan ada telur, ikan laut. Itu masih butuh. Terus pembuatan hemoglobin aja. Him dan globin. Globin itu protein loh, globin itu. Jangan lupa. Akhirnya selama sesi terapi, sesi radiasi tertunda karena HB-nya rendah, leukositnya rendah. Meskipun itu juga salah satu yang disebabkan oleh pemberian kemoterapi dan radiasi karena ada efek mielosupresi. Tapi setidaknya janganlah janganlah menjadikan sesuatu itu akhirnya
terapi ini tertunda gitu loh. Jadi keluarganya, pasiennya sendiri baca berita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, akhirnya tertunda semuanya. Itu yang justru menentukan respon terapi, Bu. Pertama itu. Terus kecepatan kecepatannya bagaimana? Berbeda-beda tergantung jenis histopatologi tadi. Kecepatan menyebarnya, kemampuan menyebarnya. Breast cancer gampang banget nih. Kalian mau nyari data bud metastasis nyebarnya ke tulang. Tetapi cervical cancer nyebar ke tulangnya bagaimana? Lebih sedikit meskipun ada. Kanker endometrium, si endometrium nyebarnya kemana? Dia punya behavior sendiri. Kanker serviks relapse-nya biasanya polanya dia ke panggul, angka penyebarannya. Gitu. Jadi masing-masing kanker punya kebiasaan pola apa natural biologic behavior yang berbeda-beda, tempatnya, intinya satu sel itu belum tentu dia nempel ke paru itu bertahan hidup belum tentu loh Dek. Itu ternyata probability-nya hanya hanya 1 dibandingkan 1 juta. Jadi itu namanya teori soil and seed. Jadi saya punya benih nih, benih ini tak benih sel kanker ini tak lempar ke sana, dia nggak mampu hidup Dek. Peluangnya dia hidup untuk nempel ke paru itu 1 dibanding 1 juta. Berarti kalau ada penyebaran ke paru, berarti itu sudah dicoba dia selama puluhan ribu kali, baru dia mampu nempel ke paru, ke liver. Atau sudah lead banget kasusnya, udah terlambat banget. Kira-kira seperti itu ya. Oh, nggih, nggih. Iya, terima kasih dokter. Ini Mbak Destriana ya, tadi jawabannya luar biasa. Ternyata tidak semudah itu, begitu nggih dokter. Artinya sebenarnya tubuh kita juga memiliki kemampuan untuk menangkal, begitu nggih dokter. Kemudian satu lagi dokter, terkait dengan tadi targeted terapi untuk yang precision medicine ini, tantangan yang kedua selain biaya mahal, apakah ini hanya ada di rumah sakit pusat rujukan gitu jadi dokter. Artinya di misalnya di tingkat kabupaten, di tingkat itu apakah juga sudah menerapkan misalnya ada targeted terapi ini dokter? Ya, terima kasih Bu. Pertama, jenengan kita masih apakah di tipe A pertanyaannya enggak? Kalau di Semarang itu kan Karyadi tipe A-nya. Saya juga di Hermina juga memberikan, misalnya praktek di di Magelang, apakah bisa tinggal ngeresepin. Cuman yang meresepkan, yang memiliki kompetensi itu adalah dokter onkologi, di Bu. Jadi, adakah dokter hemato-onkologi medik di sana? Kalau di Magelang itu ada dokter bedah onkologi, Pak siapa? Pak Hutri itu di RST itu. Itu sebenarnya bisa memberikan, cuman dia bisanya berarti breast cancer, thyroid cancer. Di Magelang di Tidar itu ada dokter, lupa saya, itu bedah onkologi, itu juga bisa memberikan meresepkan untuk kasus breast cancer, thyroid cancer. Bagaimana dengan kasus kanker ginekologi, onkologi? Sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya ada onkologinya, dia ada, mungkin biasanya WA-an sama kita gitu. Aku tak ngasih ini ya gitu. Apa yang terbaik gitu. Biasanya komunikasi aja. Karena kita Oh, juga punya POI, Persatuan Onkologi Indonesia. Nyun Yang sewu, Dokter Bu ya, Christine. Ya, J, nggih. monggo, monggo Bu Neni. Itu tadi yang targeting terapi itu ada masuk BPJS atau mboten, Dok? dereng Bu niku. Oh, dereng. Nggih. Mungkin ini nunggu Pak Purbaya 4 periode. Amin. Sama ini, Dok, mungkin apa namanya ya, efek-efeknya dari targeting terapi tadi, mungkin kayak kemo kan sudah pada tahun deh dari keluhan-keluhannya. Apakah ini untuk targeting terapi itu keluhannya akan lebih lebih berat daripada yang kemo atau gimana, Dok? Jadi targeted terapi ini efek sampingnya mirip-mirip kemo, tapi nggak ada rambut rontok dia. Mual mutanya mungkin
sepersepuluhnya Bu mual muntahnya. Malah lebih ringan gitu Ya, berarti. efek yang kita waspadai dan itu grade-nya hanya satu, itu efek immunosuppression. Efek immunosuppression itu menekan sistem tulang untuk produksi sel darah merah, darah ya, HB-nya, leukositnya, trombositnya itu aja yang kita biasanya setelah pemberian mau pemberian berikutnya kita cek darah rutin itu aja, Bu. Hmm. Efek sampingnya jauh lebih ringan, Bu. Nah, itu kenapa julukannya targeted terapi karena Ya. misalkan jaringan yang sehat jauh dibandingkan dengan kemoterapi. Hmm. Ya, matur nuwun dokter. Oke, Ya, ampun Oke. terima sih. kasih. Jadi ini dokter ada pertanyaan lagi dari Ibu Bidan yang dari Temanggung, nggih, Mbak Intan dari Alih Jenjang Temanggung. Bagaimana jika pemeriksaan IVA negatif tetapi hasil HPV DNA positif, dokter? IVA negatif tapi hasil HPV DNA positif. Ya, IVA-nya negatif, HPV DNA positif. Sebenarnya itu sudah keluar di konsensus yang kita buat di jadi kita punya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, kita sudah membuat konsensus bagaimana IVA negatif, HPV-nya positif. Artinya apa? Kemungkinan pertama sedang infeksi tapi belum menyebabkan lesi prakanker serviks. Kemungkinan pertama itu. Berarti dia bisa regresi sendiri, bisa mati sendiri HPV-nya. Kemungkinan pertama itu. Yang nggak enak kalau kemungkinan yang kedua, jangan-jangan lesi putihnya, lesi prakankernya itu tidak di ektoservik, jangan-jangan di endoservik. Dia ada infeksi HPV, tapi masalahnya di endoservik ini ternyata sering banget, Bu. Makanya pengelolaan berikutnya adalah bila ada kasus seperti itu, eh, rekomendasi yang dikeluarkan di flowchart-nya itu adalah microcuret endocervix untuk sampling. Jadi di tempat kita nih, kalau ibu dapat kasus seperti itu udah rujuk aja Bu. Sing mumet biar SPOG-nya. Itu kemungkinannya yang pertama adalah sedang infeksi tapi belum lesi prakanker. Itu yang nggak diapa-apain. Di tes ulang aja, IVA lagi di 4 sampai 6 bulan lagi. Kalau kemungkinan pertama, kemungkinan kedua ada lesi prakanker. Jadi infeksi ini kan ada, sudah menyebabkan lesi prakanker. Cuman yang jenengan IVA itu kan di ektoservik, di zona transformasi. Bagaimana kalau zona transformasi itu masuk ke endoservik, lesi prekansernya di endoservik? Kan nggak kelihatan di IVA, tes IVA di endoservik. Nah itu di kerok aja mikrokuret atau pap smear yang pakai sitobras, Bu. Kalau itu negatif sudah tenang, berarti nggak ada lesi precancer. Yang ada adalah infeksi HPV. Ada obatnya enggak? Ya ini obatnya itu signifikansinya ya belum direkomendasikan oleh Hoki dan tapi sudah pada dijual itu Papilocare itu untuk lesi negatif tapi HPV-nya positif itu. Akhirnya jualan obat nanti jadinya. Ya, ini jadi kalau kemungkinan pertama diulangnya 6 bulan tadi ya dokter ya. Jadi kalau kemungkinan pertama. Lagi aja. Nggak Oke. meremehkan tapi juga nggak menakutin, nggak ada proses. Jadi gini Bu, rasionalisasinya dari 100 infeksi HPV ternyata hanya 5 yang mengalami displasia atau lesi prakanker. Nah yang ibu dapatkan itu yang 95-nya, yang limanya ibu nggak dapat. Yang pasien itu yang masuk ke 95 dari 100. Yang notabene kalau dibiarkan pun bisa HPV infectionnya bisa diregresi oleh tubuh kita sendiri, oleh sistem imun kita sendiri. Oke, oke. Begitu Mbak Intan ya. Ini sudah menjawab semua dari pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari mahasiswa semuanya, baik dari reguler maupun yang dari alih jenjang atau yang ibu-ibu dari Temanggung? Dipersilahkan, saya berikan waktu. Boleh raise hand ataupun juga boleh tulis di chat box. Sudah, Bu Neni ada pertanyaan lagi, Bu Neni?
Oh, nggih. Sampun Bu Christine. Nggih. Baik dokter, pertanyaan penutup dokter terkait dengan germline tadi dokter. Untuk yang germline tadi apakah itu maksudnya bisa dilakukan, maksudnya itu dilakukan oleh masyarakat luas, artinya itu di masyarakat, di apa sih namanya, dilakukan oleh masyarakat untuk mendeteksi kanker begitu dokter, untuk yang germline-nya itu. Rodia sudah punya, Hmm, Kalkin, Rodia, cuman sampelnya kadang-kadang masih dikirim ke Jakarta. Sudah bisa. hmm. Mahal tidak dokter itu? 10 juta, Bu. Germline. Ming 10 juta loh Mbak Christine. Betul. Mungkin 10 tahun lagi kalau Pak Purbaya Purbaya ya. di menteri terus 4 periode itu mungkin murah Bu nanti. Nggih, Pak. Apa namanya kaya bersama gitu ya Pak. Ya betul Bu. Nggih. Harapannya mudah-mudahan tercapai. Amin, J. Baik, ibu-ibu sekalian, Mungkin mahasiswa, closing statement Bu Christine J. dari Dokter Ferry. J, monggo dokter, saya atur untuk closing statement. Ya, closing statement saya intinya dulu yang apa-apa yang kita hanya jadi impian pelan-pelan jadi kenyataan. Prinsipnya adalah apa yang belum kita punya, kita wajib tetap update keilmuannya. Jadi ini dulu jadi hanya sebatas teori, imunoterapi itu hanya sebatas teori. Saya 2018 lagi maju sinopsis yang ke-23 ini sudah saya presentasikan CTLA terus anti PDL1 itu hanya baru sebatas teori di buku. Ternyata sekarang obatnya sudah ada, sudah FDA approval, udah masuk Indonesia. Ternyata jadi kenyataan. Tetapi kita setidaknya meskipun itu masih jadi angan-angan, kita wajib tetap mempelajari, tidak mengabaikan. Jadi tetap update keilmuannya. Terus ya mudah terobosan-terobosan banyak ya kita kurangi apa yang jadi kekurangan kita nanti teman-teman adik-adik sejawat semuanya itu akan jadi tulang punggung tombak ujung tombak untuk melakukan edukasi di masyarakat ya jangan lelah untuk itu tetap semangat semuanya meskipun kemarin sempat susah sekarang udah ada mendungnya sudah mulai agak cerah ya nanti seiring bergantian hidup ya kita tetap positif aja intinya. J. Terima kasih Bu Christine. J, terima kasih Dokter Ferry. J, luar biasa sekali materi hari ini, banyak tercerahkan. Tadi sesuai dengan tema kita, memang sekali lagi bahwa banyak terobosan, tetapi juga masih banyak tantangan juga. Nah, ini adalah tugas kita bersama, bagaimana mensikapi itu untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Harapannya materi hari ini bisa memberikan satu pencerahan bahwa masih banyak harapan, begitu ya, banyak harapan khususnya pada kasus-kasus cancer yang dihadapi oleh wanita di luar sana, bahkan kita semua wanita, gitu, ya, kecuali Dokter Ferry, memiliki resiko. Avatar paling Vera kok Bu. Tapi kan pemerhati dan penyayang wanita Bu. Iya. Ya dokter J. ya. Pemerhati dan penyayang J. Jadi terima kasih sekali atas materinya dokter terkait dengan target terapi, terkait dengan imunoterapi yang mungkin masih awam bagi kita tetapi sekarang sudah banyak tercerahkan. Nanti semoga ilmu ini nanti bisa kita tularkan juga ke orang lain sehingga memberikan manfaat dan memberikan dampak yang luas ke masyarakat. Sekali lagi matur suwun sangat Dr. Ferry Grit Eka Putra atas waktunya yang betul-betul meluangkan dari jam 7 pagi di sela-sela mungkin habis operasi ya dokter atau malah belum ketemu pasien. Saya geser jam 12 siang semuanya Bu. Masya Allah, makasih loh Siapa? dokter. Matur sangat, terima kasih juga untuk para peserta hari ini. Sertifikatnya Bu Christine. Untuk sertifikatnya nanti akan kita aturkan karena Bu Yunita hari ini sepertinya cuti Bu Neni. Jadi nanti kita. Ah, sudah ada, saya kirimkan Oh, kiriman. monggo. Nggih. Itu Itu bisa di ditampilkan Bu Neni, nggih. Eh, ini mungkin apa masih layarnya share screen-nya mungkin. Dokter Ferry mungkin. Oh, maaf. Stop. Nah, Sudah saya kirimkan ke Bu Christine kayaknya. Belum saya buka, monggo dikirim aja Bu Neni, di share screen Oh, aja. iya, sekedar. Aduh, ini kok bukanya WA-nya lama. Bu Christine.
J, atau mungkin nanti kita aturkan langsung ke Dokter A, Ferry. J. J, Sebentar. Ini ada sampul. Sekedar. Hmm, kok Lola gitu, Christine. Oh, ini sudah. sudah bisa Bu Neni? Kok nampaknya ini ya. Sedikit. Ya, ini baru Bentar. proses. Nampak nggak, Christine? Yang nampak Atau itu bukan oh, sertifikatnya. schedule ini kok. Ini Anjir, menikah dokter sebagai Oke, bentuk dokter. apresiasi dari kami untuk Dokter Ferry yang sudah hari ini sudah memberikan materinya. Nanti akan kami aturkan. Matur nuwun sangat Dokter Ferry Grit Eka Putra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi konsultan yang hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa. Baik, tanpa terasa kita sudah selesai untuk acara kuliah pakar hari ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa kembali berkolaborasi dengan Dokter Ferry untuk memberikan materinya. Matur nuwun sangat untuk semuanya. Kita akhiri acara hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, dokter. Oke. Ya, terima kasih Bu Terima Christine kasih, J. atas waktunya juga yang sudah meluangkan waktunya untuk memoderatori acara